Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Kairoma BP 18-10-95-1005 akan menjelaskan tentang Undang-Undang ITE dan contoh kasusnya. Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas dan tujuan Undang-Undang ITE. Asas Undang-Undang ITE adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memiliki teknologi atau netral teknologi. Tujuan dari Undang-Undang ITE antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE di Indonesia. Pertama, kasus Prita Mulyasari. Kasus Prita Mulyasari diawali dengan tersebarnya surat elektronik Prita yang berisi tentang keluhan pelayanan dari Rumah Sakit Omni Internasional. Kasus yang mencuat pada tahun 2009 ini merupakan salah satu kasus pertama yang menonjol yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Prita diganjar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang distribusi informasi atau dokumen elektronik yang memuat kebencian atau pencemaran nama baik dan setempat diganjar selama 3 pekan di penjara khusus perempuan di Tangerang. Yang kedua, Beni Handoko. Hanya lantaran kicauan di Twitter, Beni menjadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik seorang politisi Muhammad Misbahun. Kicauan pria yang biasa dipanggil Benhan ini terkait dengan kasus Bank Senturi. Dalam kasus tersebut, Benhan menyatakan Misbahun sebagai perampok Bank Senturi pada Februari 2014 dan divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang ketiga, Ariel Noah. Bagi para pecinta grup band Noah, kasus video syur Ariel dengan beberapa selebriti papan atas Indonesia pada tahun 2010 tentu tidak bisa dilupakan. Ariel Noah dijerat hukum Undang-Undang ITE karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi. Hakim kemudian memvonis Ariel Noah 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Saat ini Ariel telah bebas dan tetap memiliki banyak penggemar. Selanjutnya, Florence Sihombing. Karena membuat status pets yang berisi hinaan terhadap warga Yogyakarta, Florence Sihombing sempat ditahan 2 hari oleh Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepolisian menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 310 dan 311 KUHP untuk menjerat Florence. Selain mendapat hukuman dari kepolisian, Florence juga mendapat hukuman sosial dari masyarakat, khususnya para netizen. Muhammad Arsyad, seorang pemuda yang bekerja sebagai pembantu tukang sate. Muhammad Arsyad dijerat pasal berlapis, pasal 29 Jangto, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156 dan 157 KUHP, dan pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 Undang-Undang ITE. Pasalnya, Arsyad dianggap hina Jokowi dan menggawati karena mengedit wajah mereka dan menggabungkannya ke sejumlah foto badan bugil dan menyebarkannya melalui Facebook. Sekian materi dari saya, terima kasih.